adalah yang pertama untuk mengetahui uraian singkat mengenai ecumenical hermeneutics. Yang kedua untuk memahami pergeseran paradigma dalam gerakan ekumene. Yang ketiga untuk mengetahui prinsip-prinsip dan elemen esensial dari ecumenical hermeneutics. Yang terakhir untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari ecumenical hermeneutics. Subjek penelitiannya yaitu paradigma dalam pengembangan gerakan ekumene. Metode penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif deskriptif dengan berdasarkan riset longitudinal. Seperti yang kita tahu bersama bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif dia mengandung arti landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, dalam jurnal yang kelompok kami dapatkan, di situ terdapat beberapa pemikiran yang sengaja diangkat dari beberapa tokoh yang sengaja diangkat oleh penulis dan dimasukkan dalam jurnalnya. Nah, setelah itu mengapa ada tambahan riset longitudinal? Nah, riset longitudinal ini sendiri berarti adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Jadi ini dalam waktu yang jangka panjang. Nah, di dalam jurnal itu sendiri tercantum dengan jelas bahwa ecumenical hermeneutics ini sesungguhnya tidak berhenti pada hal itu saja, melainkan berlanjut untuk melihat dan meresponi kepelbagaian yang ada di antara gereja-gereja dengan keterbukaan dan sikap saling menghargai. Otomatis hal ini dapat disangkut pautkan bahwa hal ini tidak akan berhenti sampai di situ saja, namun membutuhkan waktu jangka panjang di mana gereja-gereja itu harus menyadari bahwa aspek ecumenical hermeneutics ini adalah salah satu aspek terpenting yang harus disadari oleh gereja-gereja ke depannya. Berangkat dari pertanyaan bagaimana membangun dialog ekumenis dalam keberagaman macam-macam denominasi gereja terkait cara pandang, pendekatan, gaya berteologi, doktrin, dan metode penafsiran dan lain-lain, sehingga dalam jurnal ini Equipus Jeffrey memberikan sebuah pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip esensial terkait ecumenical hermeneutik, yang dimana dalam jurnal ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memudahkan orang-orang yang mencoba mengkaji mengenai isu-isu ekumenikal, dan yang kedua menciptakan ruang baru bagi literasi akademis teologis terkait isu-isu teologis ini, sehingga kedepannya persatuan di antara bermacam-macam denominasi ini bisa terlihat dengan baik. Pergerakan paradigma dalam gerakan ekumene. Pergeseran paradigma dalam gerakan ekumene ini penting disebutkan untuk mewarnai keseluruhan ide yang akan dibangun serta memberi bentuk bagi pengembangan ide yang akan diberlakukan. Beberapa tokoh mengungkapkan tentang pergeseran paradigma dalam gerakan ekumene. Pertama, C.S. Song mengungkapkan paradigma mengalami pergeseran menjadi gerakan ekumene sebagai gerakan solidaritas bersama. Kedua, Longcar yang mengatakan pergeseran paradigma menegaskan perlunya paradigma baru dalam menyikapi realita konteks. Keempat, Sastri mengungkapkan pergeseran paradigma gerakan ekumene yang lebih luas dan menyapa seluruh makhluk. Kelima, Hope S. Anton mengungkapkan ada 4 pergeseran paradigma. Antara lain, pertama, pergeseran dari kompetisi kepada kerjasama. Kedua, pergeseran dari perilaku saling menyalahkan ke tindakan dialog bersama. Ketiga, keterbukaan dalam kolaborasi bersama antar denominasi. Keempat, gerakan ekumene yang luas meliputi umat beragama lain dan bahkan seluruh ciptaan. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan prinsip-prinsip dan elemen esensial dari ecumenical hermeneutics. Yang pertama, ecumenical hermeneutics ini bukan hanya sekedar menafsirkan kitab suci dalam konteks ekumenis saja, tetapi juga menafsirkan teks-teks lainnya seperti pengakuan iman, tulisan bapak-bapak gereja, serta teks-teks lainnya melalui dialog, baik dialog bilateral maupun multilateral antar gereja. Kemudian yang kedua, ecumenical hermeneutik ini juga memperhatikan secara serius peran dari tradisi dalam memahami dan menafsirkan kitab suci dan teks-teks lainnya.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh makna yang mendalam terhadap penafsiran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ecumenical hermeneutics bukan comparative ecclesiology. Hal ini bermakna ecumenical hermeneutics dalam menafsirkan dan memahami teks-teks, praktik-praktik gerejawi, dan eklesiologi memberikan penekanan kepada dialog yang dilakukan. Yang keempat, ecumenical hermeneutics bersifat murah hati, ramah, dan terbuka. Hal ini karena dalam ecumenical hermeneutics dipahami tidak ada satu komunitas Kristen yang paling benar dan yang lain salah. Kemudian yang kelima, ecumenical hermeneutics tidak dipahami sebagai ekumenisme Kristen yang terisolasi dari dialog dengan agama-agama lain, sehingga ecumenical hermeneutics merupakan bagian dari dialog antar agama dalam konteks pluralisme. Kemudian yang keenam, ecumenical hermeneutics tidak memiliki satu privilege terhadap satu metode interpretasi tertentu, tetapi ecumenical hermeneutics ini merangkul berbagai tradisi, denominasi Kristiani, dan berbagai gaya dan nuansa tafsir, metode interpretasi yang beragam dalam berbagai sudut pandang untuk memperkaya makna dari teks yang ditafsirkan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan berkaitan dengan ecumenical hermeneutics dan gerakan ekumene di Indonesia. Ecumenical hermeneutics ini adalah hal yang penting untuk dikembangkan dan dihidupi bersama dalam gerakan ekumene. Ari Tonang menyebutkan ada beberapa agenda yang penting dalam gerakan ekumene di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai hubungan dan dialog antar agama serta persoalan krisis lingkungan hidup. Kemudian perbedaan persoalan tentang hermeneutik, kitab suci, tradisi gereja, pengakuan iman, pola peribadatan, simbol-simbol liturgi, praktis kehidupan bergereja, dan lain sebagainya dipahami sebagai tantangan dari dialog ekumenis yang harus diatasi dengan semangat ekumenis yang bisa diawali oleh para pimpinan gereja yang kemudian diteruskan ke dalam kehidupan berjemaat bersama. Baik, saat ini saya akan membahas mengenai apa saja kelebihan-kelebihan dari ekumenika hermeneutik. Nah, menurut kelompok dari bacaan yang kami dapat, kelebihan-kelebihan ekumenika hermeneutik ini yaitu yang pertama sangat kontekstual, di mana dengan adanya ekumenika hermeneutik dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja, khususnya di Indonesia. Seperti yang pertama, ada relasi antar umat agama Kristen dengan agama yang lain khususnya, dan juga mengenai persoalan krisis lingkungan hidup. Nah, di sini ekumenika hermeneutik sangat berperan bahwa prinsip-prinsip seperti keterbukaan, menerima perbedaan, dan toleransi membuat hubungan dan relasi antara agama Kristen dengan agama yang lainnya itu dapat berjalan dengan baik atau dapat membangun suatu relasi yang berkualitas. Tentunya juga persoalan krisis lingkungan hidup, di mana manusia merasa dirinya lebih tinggi daripada alam semesta ciptaan yang lainnya, sehingga ia mengeksploitasi hewan, hutan, dan lain-lain. Di sini ekumenika hermeneutik sangat menekankan adanya komunikasi bilateral, bahwa adanya timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Manusia menanam pohon contohnya, tentu pohon juga memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Sekarang kita masuk pada kelemahan penelitian atau kelemahan dari jurnal tersebut. Nah, di sini dalam tulisan Ecumenical Hermeneutic yang merupakan suatu kajian yang menulis
menuliskan tentang rasa cinta terhadap dunia tafsiran dan juga dunia teknologi. Nah, di sini kelemahan dari jurnal ini yaitu dalam jurnal ini ia membahas bagaimana ekumenika atau kelompok gereja itu membahas perubahan untuk hal-hal mendunia. Membahas hal-hal mendunia maksudnya yaitu mereka membahas hal-hal yang secara mendunia yang secara memuka untuk dirubah begitu. Namun mereka tidak membahas secara rinci bagaimana kehidupan jemaat atau kehidupan gereja yang mereka sangat membutuhkan perhatian baik dari kebutuhan ekonomi maupun dari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kelemahan dari jurnal ini yaitu banyak tafsiran yang setiap hari merancang atau menafsir atau memikirkan sesuatu yang besar untuk dunia ini, tetapi mereka lupa bahwa tugas kecil mereka yaitu memanggil keluar orang-orang yang dalam kegelapan atau seperti fungsi gereja itu sendiri. Nah, di sini kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak fokuskan pada hal-hal kecil, tetapi lebih memilih pada hal-hal yang besar. Nah, di sini juga dalam jurnal ini kita perlu pahami bahwa pemahaman yang perlu disadari pada masyarakat atau pada orang-orang atau umat-umat beragama di sini, mereka lebih mendasari kehidupan mereka pada ayat Alkitab dan mereka lebih memikirkan kehidupan mereka hari ini bukan kehidupan mereka kemudian hari. Mereka juga memikirkan kemudian hari, tetapi mereka lebih memikirkan bahwa apapun yang terjadi hari ini biarlah ini menjadi kesusahan hari ini, dan yang kemudian hari itu akan menjadi sesuatu yang misteri untuk kehidupan mereka begitu. Terima kasih. Jadi kesimpulan menurut kelompok dapat dikatakan bahwa ecumenical hermeneutic sangat melihat dari sisi kepelbagian aksiologis secara dialogis, bukan secara konfrontatif. Ecumenical hermeneutic juga banyak sekali adanya pergeseran paradigma dalam setiap pergerakan ekumenika, ekumene maksudnya. Karena dalam pergeseran paradigma ini, kelompok melihat bahwa pemahaman dalam pergeseran paradigma sangat mempengaruhi keragaman denominasi gereja. Kami kelompok setuju bahwa ecumenical hermeneutic tidak lepas dari setiap pemahaman dan aspek penafsiran. Demikianlah presentasi kami, kurang lebihnya kita terserah dari kelompok kami, mohon maaf.